Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahid Astibihar dengan NIM mahasiswa 2510101069 dengan prodi jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kondisi keagamaan politik, ekonomi, sosial, dan moral bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Istilah jahiliyah sering disalahpahami sebagai zaman kebodohan dalam segala hal. Padahal sebenarnya bukan demikian. Jahiliyah itu lebih tepatnya dimaknai sebagai kebodohan dalam hal akidah dan moral. Pada masa itu, masyarakat hidup dengan berbagai tradisi yang menyimpang jauh dari ajaran tauhid. Kondisi inilah yang kemudian diperbaiki dengan datangnya Islam sebagai petunjuk hidup yang benar. Kondisi keagamaan bangsa Arab pada zaman dahulu. Dari sisi keagamaan, keadaan masyarakat Arab itu sangat beragam. Mayoritas mereka menyembah berhala yang dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Berhala-berhala ini terkenal seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Disimpan di sekitar Ka'bah dan disembah oleh berbagai suku. Selain penyembah berhala, terdapat pula penganut agama lain. Ada agama Yahudi yang berkembang di wilayah Yastrib, agama Nasrani yang dipengaruhi oleh Romawi di wilayah Najran, serta kelompok Hanif, yaitu mereka yang masih mempertahankan ajaran tauhid Nabi Ibrahim dengan hanya menyembah Allah semata. Kondisi politik bangsa Arab pada zaman dahulu. Dalam bidang politik, masyarakat Arab tidak memiliki sistem pemerintah pusat. Kehidupan mereka berbasis pada suku atau kabilah, di mana setiap suku itu dipimpin oleh seorang kepala suku. Kesetiaan masyarakat lebih ditujukan kepada suku, bukan kepada negara. Fanatisme kesukuan begitu kuat sehingga peperangan antar suku itu sering terjadi. Bahkan hanya karena masalah kecil seperti penghinaan atau perebutan sumber air. Kondisi ya kurang lebih begitu. Lalu dia ada kondisi ekonomi. Di bidang ekonomi, masyarakat Arab itu justru maju, terutama dalam sektor perdagangan. Ya, yang kita ketahui lah. Kota Makkah itu menjadi pusat perdagangan karena letaknya yang strategis, berada di jalur perdagangan antara Yaman, Syam, dan Persia. Barang yang diperdagangkan antara lain yaitu rempah-rempah, kain, kulit, dan pewangian. Selain berdagang, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai peternak dan petani. Namun sayangnya dalam praktiknya yang sering terjadi ketidakadilan, seperti riba dan penipuan dalam transaksi perdagangan. Lalu ada kondisi sosial. Untuk membahas kondisi sosial ini dalam bangsa Arab pada zaman dahulu, struktur sosial masyarakat Arab didasarkan pada kabilah atau suku. Fanatisme suku sangat tinggi dan status sosial seorang ditentukan oleh garis keturunannya. Perbudakan menjadi hal yang umum terjadi dan kedudukan perempuan saat itu sangat rendah. Bahkan terdapat tradisi mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena kelahiran anak perempuan dianggap membawa aib bagi mereka atau mungkin bagi keluarganya. Kondisi moral. Dari sisi moral, masyarakat Arab pada masa itu banyak mengalami kerusakan. Kebiasaan buruk seperti minum khamar, berjudi, berzina, riba, dan balas dendam sering terjadi di tengah kehidupan mereka. Namun demikian, mereka juga memiliki beberapa nilai positif seperti keberanian, menghormati tamu, menepati janji, serta kemampuan dalam bersyair dan bersastra. Untuk penutup kesimpulan pada narasi saya ini, secara keseluruhan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam berada dalam keadaan yang tidak teratur, baik dari segi keagamaan, politik, ekonomi, maupun sosial dan moral. Meskipun memiliki beberapa nilai positif, banyak penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, kehadiran Islam melalui Nabi Muhammad SAW membawa perubahan besar dengan memperbaiki akidah,
serta akhlaknya dan sistem kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.